Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mengenal Tuhan yang mengasihi kita, adalah Tuhan yang menyediakan berkat dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita di dunia. Namun tidak berhenti di sana. Dia mengasihi kita dengan memberikan kepada kita hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tanpa kenyataan bahwa setelah kematian itu adalah kebangkitan orang-orang mati, lalu menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak ada di dunia ini yang dapat disebut sebagai pengharapan. Semua yang disebut pengharapan akan lenyap, ditelan oleh maut. Tidak ada yang disebut kebahagiaan, karena kebahagiaan itu akan ditelan oleh kengerian. Konklusi dari kehidupan tanpa kebangkitan orang mati menuju hidup yang kekal hanyalah kebinasaan. Mungkin hal ini sulit dibayangkan. Jikalau boleh saya memberikan gambaran tentang hal ini, adalah bagaikan kita mengikuti sebuah pesta makan yang luar biasa nikmat, senang, dan meriahnya. Namun seluruh makanan dan minuman telah tercampur dengan racun yang membawa semua orang yang menikmatinya itu lambat laun akan mengalami kematian. Menurut saudara, jikalau peserta pesta itu tahu akan hal itu dan sudah menikmati makanan dan minumannya, apakah pesta tersebut akan dapat dinikmati? Adakah kesenangan di dalamnya? Dan adakah kemeriahan di dalamnya? Saudara, tentunya yang terjadi sebaliknya, bukan? Yang ada hanya kengerian yang luar biasa. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berapa banyak orang menganggap remeh akan kenyataan dan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan ada orang-orang yang menyangkalinya dan berusaha meyakinkan orang lain bahwa Yesus Kristus tidak pernah dibangkitkan. Tahukah saudara konsekuensi dari sikap manusia terhadap kebangkitan Yesus Kristus? Apakah hanya sejauh perdebatan atau sejauh penelitian akademis? Memang yang tidak pernah terpikir oleh manusia bahwa tanpa kebangkitan Kristus, maka manusia hanya satu jurusan dalam kehidupannya, yaitu kebinasaan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, satu-satunya bukti bahwa setelah kematian ada kehidupan dan bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan adalah dengan kenyataan dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati dan Ia hidup selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak lama
manusia itu ketika berbicara tentang hidup setelah kematian, maka banyak di antara manusia berkata bahwa hidup setelah kematian itu merupakan isapan jempol belaka. Itu merupakan rekayasa daripada orang-orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan. Atau itu merupakan sebuah hipotesa dari sebuah pengalaman hidup yang dikatakan hidup di dunia ini hidup yang sangat menderita. Sehingga manusia itu mempunyai angan-angan ada satu hidup setelah kehidupan di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah firman yang hidup itu. Dia telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan saudara, sebagai manusia dia telah mati di atas kayu salib. Namun saudara, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Yaitu dia naik ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu. Dan hal ini terjadi bukan di tempat yang tersembunyi, di mana murid-murid tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sehingga saudara-saudara, jikalau hal itu terjadi, maka orang dapat mengatakan semua itu sebuah ilusi dari murid-murid Tuhan yang telah ditinggal oleh gurunya di dalam penderitaan yang berat. Murid-murid itu mempunyai ilusi bahwa Yesus itu telah bangkit. Namun kenyataan tidak demikian. Justru saudara, murid-murid sendiri awal-awalnya tidak percaya bahwa kubur kosong itu Yesus bangkit. Ada yang berpikir bahwa jasad Yesus dicuri oleh orang lain. Namun saudara, bagaimana mereka mempunyai keyakinan Yesus telah bangkit? Saudara, itu bukan daripada buah pikiran mereka. Namun dari penampakan Yesus yang bukan 1-2 kali. Tetapi selama 40 hari, berkali-kali Yesus menampakkan diri dengan pelbagai cara. Yesus makan bersama dengan mereka. Yesus memerintahkan Thomas mencucukkan jarinya. Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya ke kota Emmaus dan ngobrol-ngobrol di sana dan memecahkan roti. Yesus menyediakan makanan bagi murid-muridnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan ini di dalam kebangkitannya dan dia hidup itu, saudara memberitahukan kepada kita, ini adalah satu-satunya penyataan Allah kepada kita bahwa memang benar setelah kematian ada sebuah kehidupan. Saudara, kehidupan itu artinya bahwa manusia setelah mati bukannya hilang atau lenyap, tetapi manusia harus berhadapan dengan Sang Pencipta dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Saudara, ketika orang itu tidak ada dalam buku kehidupan karena dia tidak percaya Yesus, dia harus menanggung konsekuensi, yaitu kebinasaan. Namun, jika orang itu berada di dalam buku kehidupan karena dia percaya Kristus, maka dia menerima hidup yang kekal itu. Yang kedua, saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kebinasaan bagi seluruh umat manusia. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saudara, firman Tuhan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, hari ini kita banyak mendengar bagaimana orang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal itu adalah pendapat di abad yang sangat jauh dari peristiwa
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus tahu surat 1 Korintus ditulis pada tahun 53 Masehi. Itu kurang lebih 20 tahun setelah peristiwa itu. Dan saksi mata begitu banyak. Sehingga saya dapat katakan bahwa surat ini merupakan konklusi final dari kematian dan kebangkitan Kristus yang tidak dapat disangkali oleh abad-abad selanjutnya. Saudara, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara, artinya tidak ada satu bukti apapun bahwa manusia akan bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Namun yang lebih mengerikan, saudara, karena Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dan kebangkitannya adalah mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa dan memberikan hidup, maka jikalau Kristus tidak bangkit dan termati, maka tidak ada seorang manusia pun yang dapat diselamatkan. Seluruhnya binasa. Siapapun dia, apapun latar belakang dia. Karena saudara, untuk seorang bisa diselamatkan, perlu kuasa yang menyelamatkan itu, kuasa Allah itu, saudara. Bukan kekuatan manusia melakukan apa yang dapat lakukan. Karena keselamatan itu sifatnya, saudara, supranatural. Ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Karena saudara, seluruh manusia sudah berdosa. Dan orang berdosa diikat oleh kuasa kegelapan. Dan manusia tidak sanggup melepaskan dirinya. Saudara, yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya, jikalau ada yang sulung yang pertama kali dituai, maka ada tuaian selanjutnya. Itulah pengharapan. Saudara, Kristus, dia yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Dan saudara, disebut yang sulung, artinya, saudara, di kemudian hari ada orang-orang yang dituai untuk menerima hidup yang kekal itu. Saudara, mereka itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Karena jikalau kita hanya menjadi keturunan Adam, maka kita mewarisi kematian dan kebinasaan. Namun jikalau kita mengikut Kristus, maka sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, maka kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati sebagai tuaian selanjutnya untuk menerima hidup yang kekal. Saudara, bukankah ini berita pengharapan yang sejati bagi hidup manusia? Saudara, apalah artinya kesuksesan dalam hidup kita? Apalah artinya kebahagiaan dalam hidup kita hari ini? Apalah artinya segala kekayaan yang kita miliki, segala pengetahuan yang kita miliki, jikalau konklusi hidup kita semata-mata kebinasaan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Saudara, maukah saudara menjadi orang yang dibangkitkan menerima hidup yang kekal? Yaitu saudara, ketika kita mengikut Kristus, percaya kepadanya. Barang siapa mengikut Kristus, dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka dia akan hidup meskipun dia sudah mati. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman dalam hati kami. Dan kami lihat pengharapan yang sejati. Hanya satu-satunya ada di dalam Kristus. Karena Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah mengalahkan si jahat. Bahkan Engkau sumber hidup itu, yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.